adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini, Kak Devi bakal membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel, tapi menggunakan metode grafik. Jadi ini adalah SPLDV part 2. Jadi buat adik-adik semua, adik-adik kelas 8 SMP harus tonton video ini sampai selesai. Baiklah adik-adik semua, sesuai dengan namanya, metode grafik. Berarti dalam mencari penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel ini, kita harus menggambarkan grafik-grafiknya untuk bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi supaya nggak lama-lama nih, kita langsung aja ke contoh soal. Baiklah adik-adik semua, ini dia soalnya. Tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode grafik. Jadi sistem persamaannya itu ada ini, 2x min 3y sama dengan negatif 10. Kemudian x plus 2y sama dengan 2. Jadi untuk mencari penyelesaian dengan metode grafik ini, kita harus menggambarkan grafik dari masing-masing persamaan ini. Jadi begini caranya. Baiklah, yang pertama kita akan menggambar grafik dari persamaan 2x min 3y sama dengan negatif 10. Untuk menggambarnya, kita harus memilih sembarang dua nilai x sembarang yang akan disubstitusi ke persamaan ini, sehingga kita akan menemukan nilai y-nya. Lalu kita akan menemukan koordinat titiknya yang akan digambarkan pada grafik, pada koordinat kartesius. Jadi langsung aja. Di sini kalian bisa pilih x-nya itu berapa aja ya, terserah. Nah, di sini Kak Devi, yang pertama Kak Devi akan memilih nilai x sama dengan 1. Kemudian nilai x sama dengan 1 ini akan kita substitusi ke persamaannya ini. Nah, jadi gini kita tulisnya ya. 2 dikali x-nya sama dengan 1 dikurangi 3y sama dengan negatif 10. 2 dikali 1 jadinya 2. Dikurangi 3y sama dengan negatif 10. Nah, yang nggak punya variabel pindah ruas ya. Yang punya variabel tetap di ruas kiri. Kalau ada tanda kurang di depannya ditetepin ya. Berarti negatif 3y sama dengan negatif 10. Duanya pindah ruas jadi diapakan? Iya benar banget, dikurangi. Berarti ini jadinya negatif 3y sama dengan negatif 10 dikurangi 2 sama dengan negatif 12. Berarti kita bisa ketemu nilai y-nya sama dengan negatif 12 per negatif 3, ya kan? Yang ini per ini. Negatif 12 per negatif 3 jadinya 4. Dari sini kita udah ketemu satu buah koordinat titik. Ingat ya, x, y. X-nya 1, y-nya 4. Berarti udah ketemu satu titik ya, 1,4. Ini disimpan dulu. Oke, yang kedua masih dengan persamaan yang sama ya. Jadi masing-masing persamaan itu kita harus memilih dua sembarang nilai x. Di sini Kak Devi mau pilih x sama dengan negatif 2. Kenapa Kak Devi? Kenapa nggak 1 aja? Kenapa nggak 2 aja? Baiklah, nilai x yang kedua ini Kak Devi pilih x-nya sama dengan negatif 2. Kenapa Kak Devi? Kenapa nggak 2 aja gitu? Nah, jadi kita harus menyesuaikan. Karena nanti kalau Kak Devi pilih x-nya sama dengan 2, nanti hasilnya itu y-nya pecahan. Nah, dicoba aja. Kalau pecahan itu nggak bagus jadinya, karena kita nggak tahu persis letaknya di koordinat kartesius itu di mana, sehingga gambarnya tidak akan bagus dan kita tidak akan menemukan himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini Kak Devi pilih x-nya sama dengan negatif 2.
Jadi nanti kalau pada soal-soal yang lain nih, soal-soal latihan yang lain, kalian harus coba beragam macam nilai X supaya hasilnya itu nggak pecahan. Diusahakan jangan pecahan. Jadi harus dicoba terus, oke? Nah, sekarang lanjut ke sini. Nah, ini kita berarti substitusi nilai X sama dengan negatif 2 ke persamaan ini ya. Berarti jadinya 2, X-nya diganti negatif 2 dikurangi 3Y sama dengan negatif 10. 2 kali negatif 2, negatif 4. Sama seperti tadi, yang punya variabel tetap di ruas kiri, yang nggak punya variabel pindah ke ruas kanan. Berarti negatif 4-nya pindah ruas jadi ditambah 4. Nah, berapa jadinya nih? Negatif 10 ditambah 4 jadinya negatif 6. Berarti Y sama dengan negatif 6 per negatif 3 ya. Berapa jadinya? 2. Berarti kita udah ketemu satu buah koordinat titik lagi ya. Ingat X, Y. Nah, udah ketemu kan? Sudah ketemu dua buah koordinat titik untuk persamaan ini. Baiklah adik-adik semua, tadi kan kita sudah menemukan dua buah koordinat titik dari persamaan 2x min 3y sama dengan negatif 10. Nah, sekarang waktunya kita mencari koordinat titik dari persamaan yang kedua, yaitu x plus 2y sama dengan negatif 2. Sama seperti tadi, kita harus memilih dua buah nilai X sembarang yang akan disubstitusi ke persamaan ini. Jadi Kak Devi mau ingatkan sekali lagi, kalian harus menentukan, mencari menggunakan nilai X yang sesuai supaya nanti pada akhirnya nilai Y-nya itu nggak pecahan ya. Jadi ini butuh kesabaran memang. Ya, butuh kesabaran. Jadi harus pas banget nilai X yang dipakai supaya nggak ketemu nilainya pecahan, karena itu akan meribetkan kita dalam menggambar nanti. Jadi langsung aja ya. Di sini Kak Devi pilih X yang pertama itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena nanti nilainya itu nggak pecahan, karena Kak Devi udah coba sebelumnya. Oke, sekarang waktunya kita mensubstitusi. X-nya berarti langsung diganti 0 ditambah 2Y sama dengan 2. Berarti ini 2Y, ingat yang punya variabel tetap di ruas kiri. Karena ini tanda tambah di depannya, berarti tetap 2Y di bawahnya ya. Berarti ini 2Y sama dengan 2. 0 kalau pindah ruas ya dikurangi 0 tetap 2 nanti ya. Jadi kalau 0 nggak usah diapa-apain. Berarti Y sama dengan 2 per 2. Berapa jadinya? 1. Berarti dari sini kita udah memperoleh satu buah koordinat titik X, Y. X-nya 0, Y-nya 1. Disimpan dulu ya. Sekarang waktunya kita mencari nilai X selanjutnya. Baiklah, untuk nilai X yang kedua, Kak Devi pilihnya X sama dengan 2. Sekali lagi, kenapa nggak 1 Kak Devi? Karena kalau Kak Devi pilih X-nya sama dengan 1, nanti endingnya Y-nya itu ketemunya pecahan. Dan itu sangat tidak bagus, sangat meribetkan kita dalam menggambar. Jadi sekali lagi Kak Devi ingatkan, pilihlah nilai X yang nantinya setelah disubstitusi nilainya nggak pecahan. Jadi butuh kesabaran. Jadi semangat. Oke, lanjut. Kita substitusi nilai X sama dengan 2. Berarti X diganti 2 ditambah 2Y sama dengan 2. Berarti yang punya variabel tetap di ruas kiri, yang nggak punya pindah ruas. Berarti 2 ini pindah ruas ke sini jadi dikurangi. Berarti 2Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 per 2. 0 dibagi 2 jadinya
0. Berarti kita dapat satu buah koordinat titik lagi, X, Y. X-nya 2, Y-nya 0. Disimpan, berarti kita sudah menemukan dua buah koordinat titik untuk persamaan yang ini. Selanjutnya adalah menggambar titik-titik yang sudah kita temukan tadi. Jadi, ini dia. Oke adik-adik semua, ini dia koordinat titik-titik yang udah kita temuin tadi. Jadi yang ini adalah koordinat titik dari persamaan pertama, ini adalah koordinat titik dari persamaan kedua. Kita akan gambarkan keduanya masing-masing ya. Kak Devi ingatkan untuk kalian semua yang akan menggambar, ingat ya, menggunakan penggaris supaya rapi. Karena kalau nggak rapi, itu nanti kemungkinan besar nggak ketemu penyelesaiannya. Jadi jarak antara bilangannya itu harus sama, bisa sama-sama 1 cm, 2 cm, terserah kalian ya. Nah, sekarang kita akan mulai menggambar. Yang pertama kita akan gambarkan titik 1,4 ya. Tunggu, ini harus kita gambar dulu sini. Nah, seperti ini. Jadi kalian gambarnya harus pakai penggaris nih. Digambar garis putus-putusnya. Nah, terus ini ke sini kayak gitu ya. Nah, setelah itu dikasih titik. Nah, sekarang yang ini negatif 2,2. Berarti di sini ya, negatif 2. Ingat dipakai penggaris supaya rapi, supaya hasilnya bagus. Dikasih titik di sini. Begitu seterusnya ya. Nah, ini kan udah ada 2 titik. Sekarang kita garis. Kalau sudah digambar 2 buah titik dari setiap persamaan, kalian tarik garis lurus ya. Yang panjang aja nggak apa-apa. Nah, pakai penggaris juga. Nah, udah jadi satu garis nih. Sekarang kita akan gambarkan koordinat titik yang dari persamaan kedua. Pertama 0,1. Nah, kalau 0,1 nggak perlu pakai penggaris, jadi langsung di sini 0,1 sama 2,0 berarti di sini. Nggak perlu penggaris yang itu. Jadi udah ketemu 2 buah titik, waktunya kita menggaris. Nah, seperti itu jadinya. Nah, gini jadinya gambarnya. Sekarang pertanyaannya, Kak Devi, yang mana jadinya penyelesaiannya? Jadi penyelesaian dari metode grafik ini adalah titik potong dari kedua buah garis. Jadi 2 buah garis itu berpotongan di mana? Ini garis pertama, ini garis kedua, dia berpotongan di, iya benar banget, dia berpotongan di sini. Nah, berarti penyelesaiannya adalah titik negatif 2,2. Nah, gitu. Kalau udah ketemu titik potongnya, kalian tentukan koordinat dari titik itu. Di sini koordinatnya adalah negatif 2,2. Sehingga penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel itu menggunakan metode grafik adalah negatif 2,2. Gitu. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode grafik. Jadi memang untuk metode grafik ini perlu kesabaran. Pertama dalam menentukan sembarang nilai X-nya supaya kita nggak ketemu nilai Y-nya yang pecahan. Kemudian kalian juga harus menggunakan penggaris dalam menggambarnya. Harus sama jarak antar bilangannya. Karena kalau nggak sama kalian nggak akan ketemu penyelesaiannya. Jadi sebenarnya Kak Devi menyarankan kalian untuk
menggunakan eliminasi dan substitusi seperti yang sudah Kak Devi jelaskan pada video part 1. Karena itu lebih mudah untuk menemukan penyelesaiannya dibanding metode grafik. Tapi kalau memang kalian diminta untuk menyelesaikannya menggunakan metode grafik, ya dikerjakan dengan baik. Jadi itu dia penjelasan Kak Devi, semoga bisa membantu kalian untuk mempelajari SPLDV metode grafik. Dan ada latihan soal ya, tapi cuma satu deh latihan soalnya untuk video ini. Jadi semangat dan sampai jumpa.